Shalom, selamat pagi, Amanginang, Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 19 Mei 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang pertama, ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, asini roha madihamu dohot dame nasian debata amata nang sian Tuhan Yesus Kristusi. Demikian firman Tuhan. Amanginang secara umum di dalam HKBP, gereja HKBP, kita mengenal ada dua sapaan yang biasanya dipakai oleh para pengkhotbah secara khusus, para pendeta dalam membuka pelayanan firman. Yang pertama adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kemudian itu biasanya untuk minggu umum, biasanya di hari Minggu, ibadah umum pada hari Minggu. Dan kemudian jika ada ibadah di luar hari Minggu, atau di luar ibadah Minggu, maka yang dipakai adalah salam ini, sapaan ini. Asini rohamadihamu atau kasih karunia atau anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Ternyata itu yang kedua ini, yang ayat yang kita baca hari ini adalah yang diambil dari kepala surat yang biasa dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat. Salah satunya adalah jemaat di Efesus pada saat ini. Kenapa Rasul Paulus untuk pertama-tama sekali ketika menyampaikan salamnya kepada para jemaat memakai formulasi kata-kata ini yang juga akhirnya sekarang dianut oleh para pendeta HKBP begitu. Ini adalah doa dan harapan, Manginang. Itu sebabnya beberapa pendeta atau bahkan mayoritas bisa kita katakan mengajak jemaat untuk memasuki posisi berdoa juga ketika dalam sapaan ini. Marilah kita berdoa, kemudian kasih karunia atau anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa begitu dan seterusnya. Tapi ini adalah doa dan harapan yang dijadikan menjadi kepala surat oleh Rasul Paulus menjadi kepala suratnya, yang berisikan harapan dia pertama ketika dia menyapa seluruh jemaat yang akan disapanya melalui suratnya. Dan harapannya adalah ini, kasih karunia atau anugerah atau pemberian dari Allah Bapa dan damai sejahtera juga dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, kiranya itulah yang tetap menyertai semua orang-orang percaya. Biarlah orang-orang percaya dimanapun, biarlah orang-orang yang mengasihi Tuhan dimanapun tetap mengalami anugerah itu, tetap mengalami berkat itu, tetap mengalami kasih karunia itu, pemberian yang daripada Tuhan, dan juga disertai damai sejahtera. Mau bagaimanapun nanti isi suratnya. Ada jemaat yang dijumpai oleh Rasul Paulus yang sedang dalam perdebatan. Ada yang sedang dalam percekcokan. Ada yang sedang dalam kebingungan. Ada yang sedang dalam penderitaan juga. Ada surat Rasul Paulus yang disebut sebagai surat air mata. Tetapi dia juga pakai itu damai anugerah dan damai sejahtera atau kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian.
pun itu semua yang di dalam isi suratnya ada banyak sekali macam jenisnya. Ada jenis sukacita juga ada, jenis kesedihan juga ada. Ini juga yang kita pakai dalam kata horas atau shalom, begitu. Secara khusus kita mau bahas kata horas misalnya. Mau dimanapun dalam situasi apapun, orang-orang Batak akan katakan ini. Ketika memasuki rumah, horas. Ketika sampai di Hauma, di ladang, juga katakan horas. Di pasar juga katakan horas. Begitu. Atau ketika setiap mandok kata, mau itu ulaun sukacita, mau itu ulaun dukacita, tetap katakan horas. Supaya itulah yang menjadi doa dan harapan agar dalam suasana sedih, di dalam keadaan suka, di dalam pergumulan, di dalam penderitaan pun, orang-orang percaya itu tetap mengalami damai sejahtera. Dan biarlah kita mengimani bahwa pemberian Allah, anugerah dari Allah, itu tetap berada di dalam orang-orang percaya. Maka itu juga yang kita hidupi. Amanginang, biarlah horas itu tetap ada di dalam kita. Biarlah kita juga tetap horas. Biarlah kita juga tetap shalom, damai sejahtera. Begitu. Biarlah juga kita tetap mengimani bahwa anugerah dan kasih karunia dari Allah itu tetap bersama-sama dengan kita di setiap hari. Biarkanlah kata-kata itu juga yang menyapa kita tidak hanya ketika kita mendengarkan khotbah, dalam ibadah-ibadah rutin kita, tetapi biarlah itu menjadi keseharian kita juga. Kita diingatkan kembali bahwa anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa dan damai sejahtera juga tetap menyertai kita dari hari ke hari. Kita memulai kehidupan kita melalui kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sebagaimana hari ini, mau bagaimanapun nanti sepanjang 24 jam ini kehidupan kita, ada persoalan, ada pergumulan, ada tangis, ada tawa, ada sukacita, yang pasti kita akan memulainya di dalam kasih karunia dan dalam damai sejahtera dari Allah. Dan bahkan sukacita dan dukacita itu pun adalah bagian dari penyertaan Tuhan, di mana di dalamnya juga ada anugerah atau kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau ya Bapa yang menganugerahkan kepada kami kasih-Mu, yang mengaruniakan kepada kami sukacita, yang memberikan kepada kami damai sejahtera. Untuk itu juga ya Bapa, biarlah kami mengimani itu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga mengimani bahwa di sepanjang kehidupan kami, pagi, siang, sore, malam, setiap jam ya Bapa, Engkau tetap menyertai dan melindungi kami di dalam damai sejahtera-Mu. Biarlah kami juga masuk di dalam damai sejahtera dan kasih karunia itu. Berkati sepanjang hari ini segala aktivitas perjalanan kegiatan kami ya Bapa, biarlah berjalan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.